Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita patut bersyukur untuk kesehatan, nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan misi Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil tidaklah mudah. Di satu sisi, mereka berhasil membawa banyak orang menjadi percaya. Di sisi lain, mereka dibenci, dianiaya, bahkan hampir dibunuh. Di mana Injil diberitakan, selalu ada dua macam reaksi manusia. Yang pertama, menolak, dan yang kedua, menerima. Jika Paulus dan Barnabas fokus pada penolakan, maka mereka akan ketakutan dan berhenti memberitakan Injil. Jikalau mereka fokus pada penerimaan, mungkin mereka akan menjadi sombong dan merasa sukses. Maka Paulus dan Barnabas hanya fokus pada panggilan Tuhan. Mereka taat dalam mengerjakannya supaya berita Injil disampaikan dan Tuhan dipermuliakan. Tantangan yang semakin besar dan bahkan membahayakan nyawa Paulus dan Barnabas tidak mematahkan semangat mereka untuk terus menyebarkan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan, sukacita dan kegembiraan yang bersumber dari Allah, yang diberikan Allah kepada orang yang berjalan dalam jalan hidup yang benar, yang tidak mau mengikatkan diri kepada harta duniawi, karena iman mereka memandang jauh ke depan bahwa mereka akan memiliki harta surgawi. Orang-orang seperti itulah yang mengimani dan meyakini bahwa kasih karunia Allah dapat melampaui segala kenikmatan duniawi ini. Itulah yang menjadi gaya hidup orang yang percaya, bersaksi tentang kebenaran perbuatan Allah. Apa yang membuat Paulus dan Barnabas tetap semangat dan giat menyebarkan Injil sekalipun menghadapi kesulitan, yaitu adanya sukacita yang dicurahkan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang bisa kita ambil dari nats ini. Yang pertama, orang yang berserah penuh kepada Tuhan akan selalu diberkati. Dalam hal ini, orang yang berserah tak melulu merasakan sukacita, karena bisa saja Tuhan pakai penderitaan untuk membawa ke kehidupan yang lebih baik. Dan yang pasti, segala usaha yang dilakukan oleh seseorang yang berserah penuh kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Yang kedua, komitmen dan kekonsistenan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang baik, tapi konsistenkah atau hanya sementara waktu melihat situasi dan kondisi? Kalau dalam melakukan hal yang baik, kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Apakah kita mundur atau tetap semangat untuk melakukannya?
Saudara-saudari, yang kedua yang perlu kita lihat dari sini adalah kita harus berserah kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk ikut campur di dalam segala sesuatu hal yang baik yang kita lakukan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk komit dan konsisten. Teruslah melakukan hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali menguatkan kami dan kembali menyemangati kami untuk melakukan hal yang baik. Kami mohon kiranya firman-Mu ini Tuhan Kau tanamkan sehingga berbuah di dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan tangannya, menjauhkan segala mara bahaya dari setiap langkahnya. Hiburkan mereka yang bersedih, yang berduka. Tuhan yang selalu menopang mereka yang sedang dilanda pergumulan. Tuhan yang memberkati dan memberikan umur yang panjang serta kesehatan bagi mereka yang sedang berulang tahun. Seluruh hidup kami Tuhan dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.